Ketua DKM kita yaitu Bapak Didik Soekardi. Yang saya hormati sesepuh kita, ada Bapak Haji Castup, ada Bapak Haji Nalih, juga guru kita Ustazona Ustadz Al-Faizin Usman, juga jemaah kita di sini ada Bapak Heri, ada Ananda Fahrul, ya Fahrul Razi atau Ayung, benar ya. Juga ibu-ibu kami, ibu-ibu salihah, ada Ibu Noval, siapa lagi di situ? Ibu Castup, ya, Bu Musyrifah, dan ibu-ibu yang lain. Serta para jamaah dimanapun dapat menjangkau dan mendengar suara kami. Gimana semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur hari ini dan insya Allah hari-hari selanjutnya kita diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya alam di dunia ini. Tentu dengan prestasi-prestasi amal soleh yang kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sampai ajal menjemput kita. Karena semua ujungnya kita akan mati. Gak akan kemana nih. Lama-lama tua. Kalau nyampe umurnya ya, tua akhirnya selesai juga perjalanan panjang hidup kita. Ya, inilah perjalanan hidup manusia silih berganti, turun temurun dari generasi ke generasi, terus berputar. Ya, dulu orang tua kita, kakek nenek kita juga sama. Mereka juga mengalami hidup seperti kita. Nah, sekarang kita pun melanjutkan. Dan insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita juga akan melanjutkannya. Inilah diantara hikmah terbesar kita menikah, supaya ada keturunan yang melanjutkan cerita perjalanan orang tuanya. Ya, kalau nggak ada keturunan putus, selesai. Tapi kalau ada keturunan nyambung, ya, dari orang tua ke anak, terus ke anak turun temurun, sehingga menjadi cerita yang bersambung tentang episode kehidupan manusia. Enak ya kalau punya anak, apalagi anaknya soleh-solehah, pasti itu, pasti minimal anak itu mendoakan orang tuanya selesai sholat, pasti. Kalau anaknya soleh dan solehah. Kalau nggak punya anak ya selesai, nggak ada yang mendoakan kita. Paling kita mau dapat doa dari saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Tetapi yang paling manjur, ya, yang paling bagus, tidak ada jaraknya, adalah doa anak kepada orang tuanya. Kita pun walaupun sudah anak tetap kita pun walaupun sudah tua tetap berkewajiban mendoakan orang tua kita. Jadi jangan merasa sudah tua terus nggak mau doain orang tua. Kita walaupun sudah tua tetap menjadi anak di hadapan orang tua. Makanya wajib kita mendoakan beliau. Baik beliau masih hidup, lebih-lebih ketika sudah meninggal dunia. Karena kita tidak akan pernah ada kalau orang tua tidak melahirkan kita. Mari sebagai tanda terima kasih kita balas jasa beliau dengan terus mendoakan seperti doa yang diajarkan oleh Islam yang biasa kita baca. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ufirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita usahakan walaupun doa ini singkat, beberapa detik, kita mesti bisa membayangkan seluruh jasa-jasa orang tua. Semuanya dari sejak kita dikandungnya, dilahirkannya, dibesarkan, ya, ditimang-timang, dibiayai segala macam kebutuhan kita. Jadi ketika kita membaca doa itu tergambar jasa-jasa orang tua kita. Sehingga kadang tidak terasa kenangan manis dan indah dari jasanya orang tua yang begitu besar kepada kita. Kita terkadang terharu, sedih dan menangis. Bahkan orang tua kita adalah orang yang paling baik di dunia ini. Orang yang paling besar jasanya di dunia adalah orang tua kita. Sekali lagi kita doakan orang tua kita, andai kata mereka sudah meninggal di alam kuburnya, semoga doa ini diantarkan oleh Allah menuju kuburnya, sehingga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Andaikan orang tuanya masih hidup, moga-moga Allah tetapkan iman dan Islamnya, senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan panjang umur. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, itulah doa kita. Hanya ini yang bisa kita berikan kepada beliau. Kita tidak akan bisa membalas dengan apapun, dengan emas permata sebanyak apapun, karena demikian besar jasa orang tua kita. Kata Ustadz Abdul Somad, andai kata ada anak, kata beliau, ingin membalas jasa orang tua dengan menggendongnya dari sini ke Mekah untuk pergi haji atau umrah, kemudian balik lagi menggendong orang tuanya dari Mekah ke Indonesia, maka kata beliau tidak akan pernah terbalaskan jasanya. Makanya kalau ada anak durhaka kepada orang tua, ngeri, malaikat selangit marah ngamuk, ya, Allah pun tidak ridha. Hati-hati nih yang masih ada orang tuanya, hati-hati. Kalau berani melawan orang tua, hancur hidup, hancur masa depannya, ekonominya, rumah tangganya merembet itu, karena Allah marah. Ridallah fi ridal walidain, ini jelas hadisnya. Allah ridha kalau orang tuanya ridha. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, Allah murka kalau orang tuanya murka. Enggak ada artinya kita berpendidikan tinggi, punya jabatan tinggi, kalau kita melawan orang tua, cepat atau lambat habis, selesai. Ya, jadi hati-hati. Jangan-jangan cerita malin kundang itu benar. Jangan-jangan, walaupun disebut mitos, ya. Jangan-jangan ya. Soalnya terkenal sekali itu. Sampai ada bukti di situ, ada batu menyerupai manusia yang katanya konon dulu dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah para jamaah, hari ini kita lanjutkan tematik Al-Quran kita. Setelah kita selesai Asmaul Husna,
dalam kurun waktu 2 tahunan, ya hampir. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan urut ya, dari Fatihah terus Al-Baqarah. Al-Fatihah ini kita mengambil satu ayat, yaitu ayat yang pertama, ya, yang sangat kita kenal dan menjadi bacaan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Jangan malu-malu ya. Mumpung mudah ini, mumpung hafal. Dengan nada kita yang bagus, bacaan kita yang bagus, ini berdampak positif, mencerahkan hati kita, bahkan mencerdaskan akal kita. Karena basmalah ini merupakan pintu dari apapun yang kita lakukan. Jadi pintunya kebaikan itu adalah basmalah. Tanpa basmalah sia-sia, dicabut keberkahannya itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sama-sama. Ya. Dalam membaca basmalah ini boleh ujungnya mad arid 2, boleh 4, boleh 6. Ya, tergantung selera. Yang tadi 2. Kalau yang 4, Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4. Itu 6 harokat. Panjang nafasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inilah kayanya Al-Quran. Dari segi bacaan saja diatur demikian rapi, demikian banyak kaedah-kaedah yang mesti kita pahami. Belum lagi kita belajar terjemahnya per kata, per ayat. Belum lagi kita belajar tafsirnya. Ditambah lagi satu lagi ini, belum lagi kita belajar syairnya. Tuh, gak bakal habis. Seumur-umur kita belajar Al-Quran tidak akan pernah tuntas. Karena Quran itu adalah gudangnya ilmu. Induknya ilmu adalah Al-Quranul Karim. Gak akan pernah habis dibahas namanya Al-Quran. Dalam segi apapun. Segi ekonomi, segi politik, segi sosial, kesehatan, rumah tangga, individu, sosial masyarakat. Ya. Internasional, global, masa kini, masa depan, lahir batin, nyata, gaib, surga neraka, alam kubur, gak bakal habis itu. Ya, namanya Al-Quranul Karim. Makanya beruntung kita sebagai orang Islam memiliki kitab suci Al-Quran yang tidak bertentangan dengan sains modern. Sesuai. Ya, sesuai. Dan orang-orang barat sudah meneliti semua ajaran Islam itu ya ternyata baik, bermanfaat dari sisi apapun. Dari sisi kesehatan, ekonomi, ya, kemandirian. Jadi ibadah-ibadah dalam Islam itu memang sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk dapat kita mengetahui bagaimana basmalah itu, sehingga pemahaman kita pada hari ini bertambah lebih lengkap di samping yang sudah ada, maka kita syairkan. Saya menulis syair ini tadi pagi sekitar pukul 2.30 ya. Alhamdulillah. Kita baca salawat, semoga dengan salawat ini akan menjadi cara kita untuk selalu cinta kepada Nabi dan mengikuti petunjuk-petunjuk keteladanan untuk menata kehidupan kita menjadi manusia yang bermanfaat.
Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi mengingatkan kepada kita, yang dinamakan pelit sejati sebenarnya pelit adalah orang yang malas membaca sholawat. Kalau orang pelit nggak mau berderma biasa, nggak mau bersedekah, nggak mau zakat biasa, tapi nggak mau baca sholawat, ini rajanya pelit. Kenapa? Nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, memberikan bimbingan ilmu, iman, hidayah, kok kita malas untuk membaca sholawat. Itulah rajanya pelit. Makanya kalau disebut nama Nabi, minimal kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Ayo biar kita tidak termasuk orang yang pelit, kita sering-sering membaca sholawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan nama Allah Ta'ala, Tuhan kita yang sebenarnya, Tuhan pencipta alam semesta, langit bumi beserta isinya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makna syair ini adalah penjelasan dari bismillah, ya, dengan nama Allah, atas nama Allah. Ini sebagai kalimat pembuka dalam kita melakukan segala macam kebaikan. Jangan lupa membaca bismillah minimal. Lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ajarkan ke anak-anak kita. Sebab kalau enggak diajarkan, banyak anak-anak kita ketika melakukan apapun tidak membaca bismillah. Mau makan, mau minum, mau tidur enggak membaca bismillah. Bukan salah anak itu, salah orang tuanya yang tidak memperhatikan pendidikan keimanan seperti ini. Ya, kalau dari kecil anak itu kita latih, kita ajarkan, kita bina dengan basmalah ini, itu akan menjadi karakter permanen yang akan terus dibiasakan, dibudayakan sampai akhir kehidupannya. Bismillah itu ibarat sayuran. Sayuran tanpa garam gimana rasanya? Hambar, ya enggak? Hambar itu, walaupun masak daging, ya, Mas Farul ya, masak daging enggak ada garamnya, hambar, enggak enak, ya. Sama amal apapun kita lakukan enggak ada bismillah, hambar, enggak ada berkahnya, bahkan ditolak oleh Allah. Umpamanya kita berdoa 1 jam, kita berdoa apa aja dimohonin, enggak ada bismillah, mental. Ya. Kita ngaji nih, baca Quran, kita sholat enggak baca bismillah, sia-sia. Ya. Jadi bismillah ini adalah awal mula dari apapun aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa membaca basmalah. Saking pentingnya basmalah ini sampai di semua surat ditaruh basmalah itu. Kecuali surah At-Taubah. Jangan lupa membaca basmalah. Andai kata kita nggak hafal doa-doa panjang-panjang, minimal kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Orang zaman dulu ngobatin orang, ya, nggak pakai macam-macam. Awalnya saja Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin pakai bahasa daerahnya. Ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Lombok, ada yang pakai bahasa Padang. Yang penting awalnya Bismillahirrahmanirrahim, sembuh.
sakit pusing, luka-luka dan lain sebagainya. Yang penting ada basmalahnya sembuh. Bahkan andai kata bismillah ini sudah betul-betul jadi menjadi ilmu yang betul-betul Allah kasih. Andaikan ada umpama kita nggak tahu dalam makanan itu, minuman itu ada racun yang dikirim orang, maka dengan basmalah itu akan tawar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Takutnya nanti walaupun kita yakin sehabis kita membaca bismillah kita malah meninggal. Karena bismillahnya kita beda dengan orang-orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Kalau bismillahnya kita masih teori. Kalau para waliullah, para nabi, bismillahnya itu sudah menjadi senjatanya. Bahkan dengan bismillah bisa melewati air, ya, tidak tenggelam, melintasi samudra dengan bismillah. Ya, begitu. Jadi bismillah itu adalah segala-galanya. Mau apapun baca bismillah. Bahkan berhubungan suami istri jangan lupa membaca bismillah. Ini banyak yang lupa. Karena yang kebayang itu indahnya berbulan madu. Indahnya bercinta. Sampai lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi kalau kita lupa membaca basmalah, setan ikut campur di situ. Ya, maka jangan heran. Anak-anaknya ada yang susah, ada yang nakal. Bisa jadi waktu berhubungan tidak membaca basmalah. Ada campur setan di situ. Ketika kita makan juga sama. Kalau kita nggak pakai bismillah, setan ikut makan. Sehingga makanan itu tidak membawa berkah baginya. Tidak membuat semangat dalam beribadah. Karena makanan itu dimakan juga oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Fahrun nih mau kerja, ya jangan lupa baca bismillah. Bahkan ada lagunya tuh, qasidah sangat terkenal zaman dulu, Nasidaria. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Baca doanya keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi dengan bismillah ini akan membuat aman perjalanan hidup kita. Aman dari gangguan setan. Aman dari rasa grogi. Ini saya bisa bicara karena saya mengawali dengan bismillah. Mau menghadapi atasan, mau menghadapi bawahan, baca ini bismillah ini. Insya Allah Allah memberikan kekuatan. Ini namanya kekuatan spiritual. Ya, benar-benar kita membacanya. Karena ketika kita melakukan apapun dengan nama Allah, atas nama Allah, artinya Allah yang berperan di situ. Kita hanya berikhtiar. Allah yang memberikan jalan, memberikan petunjuk, mengarahkan, menunjukkan. Coba kita bisa merasakan ketika kita baca bismillah fokus. Bekerja fokus. Ya. Semuanya fokus. Ngatur rumah tangga, ngatur ekonomi, ya kalau diawali dengan bismillah fokus. Karena itu ada kekuatan spiritual yang ada dalam pekerjaan tersebut. Makanya jangan sampai lupa membaca bismillah. Setiap apapun yang tidak didahului oleh bismillah maka terputuslah nilai keberkahannya. Enggak ada berkahnya. Apapun pekerjaan kita tidak akan berkah kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dulu Raja Sulaiman menaklukkan Ratu Balqis sehingga menjadi istrinya yang ke-100 katanya ya. Ya, Ratu Balqis ditulis dalam surat oleh Raja Sulaiman ya.
Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim ke Ratu Balqis. Dan itu menjadi jalan untuk melembutkan hati Ratu Balqis sehingga takluk bersimpuh di hadapan Raja Sulaiman, bahkan menjadi istrinya. Nah itu. Jadi Mas Fahrun kalau mau menaklukkan hati perempuan nggak usah nyari dukun, belajar pelet, ya sia-sia itu. Nah, bismillah aja. Zaman sekarang kan pakai WA, ya chatting. Awal dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, niatkan, ya apa maunya. Baru di situ utarakan apa maksudnya. Benar-benar kalau benar-benar kita niatkan, insya Allah bismillah itu akan mengalir dan akan masuk ke dalam hati perempuan itu dan akan terpikat, terpesona dengan Mas Fahrun sehingga menjadi calon istrinya. Ya insya Allah. HP nih kan tiap hari Pak Didik tuh pakai HP. Semua kita pakai HP. Bahkan mungkin per menit kita pakai HP, betul? Coba setiap kita buka HP bismillah dulu, itu jadi pahala. Iya, mau buka WA bismillahirrahmanirrahim. Mau buka Facebook bismillahirrahmanirrahim. Mau buka YouTube bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nongol yang apa tuh? Janggal-janggal kan ada porno-porno, istighfar, astagfirullahaladzim, tutup. Ya, di delete, cari yang lain, jangan diprototin. Nanti bismillahnya jadinya nggak berguna tuh. Awal kita baca bismillah. Kita tergoda di situ ada video porno. Wah, nggak jadi tuh bismillah. Iya Mas Farun ya. Kita udah ngebahas bismillah ini. Terus lewat iklan pornografi. Ya, jangan dilihat, istighfar, astagfirullahaladzim, tutup. Kalau kita lihat itu, wah, batal tuh bismillahnya. Karena mencidrai, menodai bismillah yang suci itu. Maha pengasih Allah Ta'ala kepada siapapun saja yang beriman atau durhaka, semua mendapat karunia. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini makna dari Ar-Rahman, artinya maha pengasih. Ditafsirkan maha pengasihnya Allah ini kepada semua makhluknya, semua hambanya, baik yang beriman atau yang durhaka. Semua dapat karunia, semua dapat kesehatan, semua dapat rezeki, ya, semua dapat materi, baik dia beriman atau dia durhaka, baik dia beriman atau kafir, baik dia sholat maupun tidak sholat, ya, baik dia itu rajin ngaji atau tidak rajin ngaji. Allah tetap membagi belas kasihannya, ya, membagi rezekinya, membagi karunia-Nya. Ini adalah sifat Ar-Rahman. Siapapun mau berusaha sungguh-sungguh di dunia, akan diberi apapun jua sesuai bidang keilmuannya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kuncinya adalah orang yang mau berusaha. Walaupun dia nggak pernah sholat, kalau dia berusaha kalah kita sama yang sering sholat. Ya Farun ya, kita tiap hari sholat sampai jidatnya hitam, ya hitam itu kayak batu. Tapi kita nggak mau bekerja, ya jangan harap ya emas turun dari langit. Ya, rezeki kita diambil oleh para pemulung-pemulung yang pagi-pagi sudah berangkat cari rezeki.
diambil sama orang-orang yang nggak pernah sholat. Mereka begitu semangat itu mencari rezeki. Kita hanya di masjid nggak bisa. Ya, jadi ini hukum sunnatullah. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan sesuai dengan ilmunya. Bahkan orang jahat bisa jadi ya mereka juga mendapatkan hasil kejahatannya karena pakai ilmu. Ya, orang jahat aja dikasih. Apalagi kita orang beriman. Kalau benar-benar berusaha. Pokoknya Allah nggak peduli. Siapapun mau berusaha, apapun jalannya akan dapat. Bahkan jalan haram lebih cepat. Ya Farun ya. Tapi resikonya hati-hati. Hukum dunia berlaku, hukum akhirat berlaku. Kalau caranya tidak halal, menipu, memang dapat rezekinya. Allah kasih tuh. Sekali nipu, ini para pejabat kita gak tanggung-tanggung. Ya, kalau korupsi itu bukan miliaran lagi, triliunan. Coba lihat di berita-berita. Betul jamaah? Sekian triliun. Sekian miliar. Itu uang untuk apa ya sebanyak itu ya? Nikmatnya sesaat, begitu ketangkap KPK, wassalam. Habis semuanya. Ya, itu si Freddy Sambo tuh duitnya nggak kehitung saking banyaknya. Tapi begitu sudah ketangkap, habis selesai. Copot semua jabatannya, udah nggak guna sekarang. Memang mencari rezeki dengan cara yang haram itu cara yang sangat cepat, cara setan. Tetapi ujungnya lihat saja, pasti akan menyesal. Sia-sia, nggak ada gunanya tuh. Nggak apa-apa walaupun kita rezeki kita sedikit, tapi halal, yang penting awet. Ya Fahrun ya. Sehari mungkin 5.000, 10.000, 50.000 nggak apa-apa. Yang penting awet. Selamat kita aman, nggak dikejar polisi. Ya daripada kita untung sehari 100 juta, 20 juta, tapi ujungnya kita tersandung hukum buat apa? Yang malu siapa? Kita, keluarga kita, anak-anak kita malu. Ya sedikit yang penting halal. Apalagi banyak, mudah-mudahan demikian harapan kita. Banyak dan halal itu mantap. Makanya kita jangan malas berusaha. Kayak Fahrun nih bagus nih. Usaha terus, cari rezekinya. Dimanapun cari, jangan malas. Kalau kamu malas, rezekimu diambil sama orang-orang yang gak pernah sekolah. Betul. Orang gak pernah sekolah, kalau dia berusaha bisnis, kita kalah dengan yang sarjana-sarjana ini. Jujur saja. Makanya ini berlaku sunnatullah. Rahman Allah akan diberikan kepada mereka yang mau berusaha di dunia. Baik kepada orang beriman atau orang yang durhaka. Maha penyayang Allah Ta'ala dengan sayang yang sempurna kepada orang beriman saja dari dunia hingga ke surga. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah di atas Rahman ada sifat Allah yang lebih tinggi namanya Rahim. Ini penjabaran dari Ar-Rahim, Maha Penyayang, khusus kepada orang yang beriman. Kalau kita beriman nih Allah sayang kepada kita nih. Bahkan nanti di akhirat orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman ini tidak ternilai harganya. Ya, walaupun kita tukar dengan emas sepenuh bumi, kata Allah tuh, ya ingin menukar imannya dengan emas sepenuh bumi, tidak akan bisa dibayar, tak akan pernah terbayar. Makanya urusan iman ini benar-benar dipertahankan, dipelihara, dijaga baik-baik, ditingkatkan senantiasa. Jangan sampai iman kita ini copot gara-gara dunia. Ya, umpama nih
kamu saya kasih hadiah mobil Avanza, contoh ya. Tapi kamu harus keluar dari agamamu, ikut agama saya. Nah kalau udah urusan iman, agama, ya apapun hadiahnya, ya wajib kita tolak. Nggak bisa itu. Berapa sih harga mobil? Mobil kan kerennya awal doang. Orang punya mobil itu orang pertama doang, keren ya, bagus ya. Gitu doang. Kalau udah biasa ya biasa aja. Betul jamaah? Awalnya doang orang punya mobil tuh gagah. Tapi seterusnya, wah, apalagi maaf yang mobil-mobil mahal itu puyeng. Perawatannya, pajaknya. Orang saya bisa ngomong karena ya banyak keluhan. Ini fakta. Ya, jadi iman ini jangan ditukar dengan apapun. Karena harta benda yang dibangga-banggakan ini akan habis, akan sirna. Apalagi kalau ada musibah, bencana, tsunami, gempa. Itu waktu tsunami di Aceh, mobil sebanyak itu kayak sampah. Betul jemaah? Nggak guna itu. Nggak ada gunanya tuh. Ya, di Palu Donggala itu satu kecamatan likuifaksi. Habis tuh ditelan. Telan. Di blender tuh. Ya, harta benda, mobil, rumah orang. Habis. Itu semua nggak ada kata Allah. Yang ada adalah iman. Ini yang mahal ini. Jangan sampai kita hilangkan. Kita tukar dengan dunia yang nggak berharga ini. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini iman dan Islam yang kita akan bawa mati menghadap pada Allah. Makanya selalu berdoa kita. Ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan iman dan menggapai husnul khatimah. Itu ya. Mudah-mudahan. Yang penting dalam kehidupan kita ini yang paling utama adalah imannya dijaga sebaik-baiknya. Dan diantara cara untuk menjaganya dan memperbaharuinya adalah dengan banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ternyata iman itu perlu penyegaran. Apapun perlu penyegaran. HP ini kalau udah lemot perlu disegarkan. Gimana caranya? Di-scan atau di-restart. Kepala dipuyeng perlu penyegaran. Mungkin refreshing, santai dulu, nyanyi-nyanyi, tidur, istirahat. Iman juga perlu di-refreshing, di-update. Gimana mengupdate-nya, memperbaharuinya, menyegarkannya? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai masuk ke jiwa kita. Dari mulut dikelola di akal, masukkan ke jiwa kita. Menyatu kita rasanya nikmat tuh. Ya. Kadang sampai enggak terasa tuh. Ya, larut dalam indahnya zikir. La ilaha illallah sampai manggut-manggut tuh. Sampai goyang-goyang tuh. Saking nikmatnya larut dalam kalimat la ilaha illallah. Dan ini kalimat yang akan kita baca nanti semoga ketika kita sakaratul maut. Ya Allah, alangkah indahnya ya. Menjadi cerita manis. Tuh Fahrun sebelum meninggal nyebut mulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, yang kita khawatirkan maaf, yang kita sebut bukan nama Allah, malah selingkuhannya. Iya, umpamanya nama selingkuhannya Markona. Bukan Markona Pak, kata istrinya. Saya istrimu Jamilah. Yang diingat itu selingkuhannya Markona. Istrinya Jamilah nggak diingat. Na'udzubillahi min. Jangan sampai nanti kita meninggal. Makanya sebelum meninggal dibiasakan hal yang positif. Zikir, perbanyak ibadah, taubat, ngaji, berbuat baik. Supaya nanti ketika meninggal itu yang baik adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Zikir-zikir yang kita baca. Ya. Terakhir ini. Jika ingin Allah Ta'ala selalu sayang selamanya, laksanakan perintah agama dengan ikhlas bukan terpaksa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Jadi kalau mau Allah terus sayang sama kita. Dari dunia Allah sayang, di kubur Allah sayang, di padang mahsyar Allah sayang, di surga Allah menyayangi kita. Laksanakan perintah agama karena Allah, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam menjalankan perintah agama itu yang ikhlas, jangan terpaksa. Walaupun kita membaca basmalah, awalnya bismillah, di tengah-tengahnya kita terpaksa, sangat disayangkan. Jadi ikhlas itu dimulai dari awal, tengah sampai akhir. Kan ada orang awalnya ikhlas, ini saya kasih ikhlas ini, HP umpamanya. Farun ngasih HP, hadiah ulang tahun buat temannya. Ikhlas awalnya, ikhlas. Tapi begitu sampai rumah, ada penyesalan. Kenapa saya kasih HP itu? Enak banget tuh dia. HP saja jelek, kenapa saya kasih yang bagus? Itu berarti enggak ikhlas. Jadi ikhlas itu dipelihara dari awal, tengah-tengah sampai akhir. Supaya apa? Supaya perintah-perintah agama yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah. Berbuah kasih sayang Allah sehingga kita menjadi manusia-manusia yang berharga dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga apa yang disampaikan bermanfaat. Lebih kurangnya kalau seandainya ada yang benar, insya Allah itu adalah petunjuk dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru, itu adalah karena kebodohan dan kelemahan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kafaratu majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.